Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis sama'i ila akhir ayat. Qad nara, teman-teman weruh sapa ingsun. Qad nara, teman-teman weruh sapa ingsun. Allah paten mriki tahqiqi krana faedah nyatakake. Jadi maknanya sungguh saya atau kami telah melihat weruh taqalluba wajhika, ing mulak malike wajah sira
maknane taqalluba tasarrufa wajhika tegese molak-malike wajah sira. Jadi Allah melihat Nabi Muhammad sering sekali menghadapkan wajahnya ke arah langit. Fi jihadis samai ing dalem arah luhur. Fi jihadis samai ing dalem arah luhur. Ekspresi Nabi Muhammad sering menghadapkan wajah ke arah langit itu tidak sedang mengagumi kekuasaan Allah, akan tetapi ada keinginan, ada harapan yang ditujukan kepada Allah tentang suatu hal, yaitu soal keinginan beliau agar sholat diperintahkan Allah mengarah ke arah Ka'bah. Ini juga merupakan petunjuk bagi kita bahwa setiap kerentek hati yang tidak terucap pun Allah Maha Tahu, Allah mendengar. Jadi kerentak hati, lintasan pikiran, apa yang menjadi keinginan di hadapan Allah itu Allah tahu. Jadi nggak perlu doa. Oh ya perlu doa. Wong doa ini adalah bab lain. Sedangkan keinginan-keinginan yang didengar oleh Allah adalah sesuatu yang lain. Kalau kita bicarakan bahwa Allah mendengar setiap keinginan hambanya walaupun tidak terucap, itu menunjukkan kepada kita bahwa kita jangan pernah suudzon kepada Allah. Ya, jauh sebelum kerentek itu ada, Allah sudah mempersiapkan hal-hal yang terbaik buat kita. Yang terpenting adalah ada ikhtiar dari diri kita mewujudkan kebaikan-kebaikan itu. Sedangkan doa saya katakan adalah bab atau sesuatu yang lain. Karena doa merupakan perintah dari Allah dan nilainya adalah ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Sampai orang donga Gusti Allah wis ngerti napa sing dados kekarepane panjenengan. Tapi panjenengan selakune kawula sing butuh marang rahmat Gusti Allah, ya kebutuhan-kebutuhan yang selama ini boleh jadi banyak sekali kita ungkapkan di dalam doa untuk menunjukkan betapa diri ini tidak bisa terlepas dari rahmat Allah. Jadi ketika kita membaca ayat ini Bapak, bukan sekedar kita sedang mendengarkan kisah masa lalu awal dari perintah kita sholat menuju arah kiblat, tetapi juga ada sisi-sisi yang lain yang bisa kita pelajari untuk meneguhkan akidah, keimanan dan ketakwudan kita. Di antaranya dengan menyadari pentingnya husnudzon kepada Allah. Jangankan kita berucap di dalam doa-doa, tanpa terucap dalam doa-doa kita pun Allah sudah mendengar apa yang menjadi harapan-harapan kita. Kalau itu dilihat Allah adalah baik buat kita, pasti akan dimudahkan untuk mewujudkan. Tapi kalau tidak baik buat kita, ya kita harus tetap sebagai hamba patuh dan taat kepada titah atau arahan-arahan Allah. Jadi kalau dengar teman-teman warosoko ingsun taqalluba wajhika ing mulak-malike wajah ira Muhammad fis samai ai fi jihatis samai fis samai ai fi jihatis sama ing dalem arah dhuwur. Anggenipun madhep mendhuwur niku mutatallian. Hale wong kang ngarep-ngarep ilal wahyi maring tumurune wahyu. Wa mutasyawwiqan lan grontok rindu-rindu lil amri maring diperintah istiqbal Ka'bati kelawan madhep istiqbal Ka'bati kelawan madhep Ka'bah. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi ku ya waktu demen sapa Kanjeng Nabi dalika mengkono-mengkono istiqbalil Ka'bah.
Pertimbangannya Kanjeng Nabi demen menghadap ke arah Ka'bah. Ka'bah adalah bangunan tua. Ya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan. Itu bangunan tua. Kiblatnya simbahnya Nabi Muhammad dan juga simbahnya ahlu kitab, yaitu Nabi Ibrahim yang ke arah situ. Jadi Nabi Ibrahim kan gini pun sholat itu madhepe ke arah Ka'bah. Panjenengan ditandati, namun tahu kurang Nabi Ibrahim itu dia nek sembahyang madhepe ndi? Kan lurus ya Baitul Maqdis karo Ka'bah. Amin rasul jawab. Nabi Ibrahim nek sholat madhepe ke arah Ka'bah. Alhamdulillah. Wa kana lan sapa Kanjeng Nabi ku ya waktu temen sapa Kanjeng Nabi dalika mengkono-mengkono istiqbal kiblah li annaha krana Ka'bah. Li annaha krana sak temene Ka'bah iku kiblatu Ibrahim. Kiblate Nabi Ibrahim. Wa li annahu lan krana ini pertimbangan yang kedua. Istiqbalul Ka'bah iku ada ajlab luweh narik iku ada luweh narik apa istiqbalil Ka'bah ila islamil arabi maring mlebu islame wong Arab. Memang Nabi tidak ditugaskan untuk mengajak orang Arab saja, tapi awal-awal dakwah Rasulullah yang dihadapi adalah masyarakat Arab yang dikenal sebagai masyarakat jahiliyah, masyarakat yang tidak punya peradaban. Yang terjadi adalah hukum rimba. Rasulullah datang membawa Islam, kejahiliahan itu akan ditaklukkan agar supaya diganti dengan nilai-nilai keislaman. Cari wong tuh kayak orang bayang umpama Islam itu diturunkan di Solo, di mana masyarakatnya itu lemah lembut, tutur katanya itu dengan menggunakan etika yang tinggi. Ya mungkin ketika Islam yang diturunkan di Solo itu ditawarkan di jahiliyah Arab ora payu. Jadi kono sing keras ora karuan, sing barbar istilahnya. Iku bisa ditaklukkan dengan masuknya nilai-nilai ajaran Islam, sehingga pada saat Islam itu ditawarkan di tempat lain yang budayanya lebih soft, budayanya lebih lunak, lebih lembut, ya akan lebih masuk lagi. Mulai dalam sejarah ketika Islam masuk ke Indonesia itu tidak dengan pedang. Karena apa? Menurut Kiai Said Akhil Siraj, sebelum Islam datang ke Indonesia, Islam sudah punya satu tatanan peradaban. Walaupun belum ada identitasnya yang jelas bahwa peradaban itu mengandung nilai-nilai langit, belum. Tapi kekuasaannya kan luar biasa, Majapahit juga. Ya, sebelum ada negara adidaya yang namanya Majapahit itu dikenal di dunia. Makanya Kiai Said Akhil ini dia kan hidup lama di Timur Tengah, Pak. Nek ngundang wong saarane. Wong Arab kan gitu. Ngundang wong saara. Nang kene sampean Pak tuku dawet iki kan sampean ngundang kan, tuku kan, mendek kan, dihormati nggih Pak. Nang kono diundang saara. Di sana sudah biasa, Pak. Aweh apa-apa nganggo tangan kiwa, nang kene sampean nganggo tangan kok krasa dosa pun Pak nggih. Ya Allah, lah mari kok ngangge astagfirullah niku pripun? Ngangge astagfirullah nggih. Iku sing sopan. Orang Arab udah biasa sampai sekarang. Sampean wani ora liwat ngarepe wong salat, walaupun sudah ana sajadah. Padahal kan ora masalah, Pak. Nek wong Arab ora ana sajadah liwat ditoto. Kadang orang malah liwati sing sujud langkai. Ana cerita jamaah haji pas salat sunat tawaf, badan tawaf niku dilangkai karo wong Arab. Barang tangi saka sujud lho mau padang kok keteng sedono mlebu nang gamise wong itu.
Ya Allah ya Rabbi, peteng terus akeh runggut wit-witan. Ceritanya Kiai Hasyim Adnan dia Pak. Kiai Hasyim Adnan. Tahu dulu Pak Kiai Hasyim Adnan. Sing cok alaga cocok itu siapa Adnan. Ya alhamdulillah, pemiku Gusti Allah rahmat. Pun panuwun yang naga. Mongko yekti ngadepake temen sapa ingsun. Jadi tak maknani dawa kuwi Pak. Memang Sunan Kalijaga iki jare sapore nalika membuat satu metode memaknai bahasa Arab ya dengan cara makna gantung itu luar biasa. Karena cita rasanya bahasa Arab itu bisa dirasakan. Fa-nya huruf atof, nggih, lame abarane litake ditambah nun taukid sakila. Jadi di mana nih falan wal yang ada mongko yakti ngadepake temen sapa ingsun Allah ing sira. Ya wis, saiki bener-bener tak teke temenan. Ainu hawwilanaka. Tegese ngengokake temen sapa ingsun Allah ing sira. Ya wis, saiki kowe tak belokke temenan. Kiblatan ing arah kiblat terboha kang demen sapa sira ing kiblat. Maknane terdoha tuhibbu tegese demen utawa tresna sapa sira ing kiblat. Wis saiki tak nomorono ya Muhammad. Ya, iki kalimatnya jelas, SK-ne jelas. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli monggo madhepo sapa sira. Fawalli monggo madhepo sapa sira. Wajhaka fawalli monggo ngadepno sapa sira wajhaka ing wajah ira nggih. Maknane fawalli istaqbil tegese madhepo sapa sira fi sholati dalam salat. Didepaken syatral Masjidil Harami ing arah Masjidil Haram. Lho jare Ka'bah. Kok saiki judule Masjidil Haram niku pripun? Iki ingkang dipun ngendikaken dening almarhum al-Maghfurlah Kiai Abdurrahman Wahid bahwa Islam itu ajaran-ajarannya bersifat kosmopolitan, artinya dirancang bukan untuk masyarakat lokal tetapi untuk kepentingan global, sehingga ada yang diungkapkan bahwa al-Islam sholihun likulli zamanin wa makan. Islam nang ngendi bae kapan bae selalu memberikan solusi. Bahwa orang-orang Islam atau bahwa Islam ditengarai tidak memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan dunia bukan karena Islamnya tumpul Pak, akan tetapi disebabkan karena orang-orang Islamnya nggak mau ngaji. Quran ini diwaca-waca lafale tok, ora dihayati apa maknane apa kandungane, sehingga akhirnya ada orang-orang di luar Islam mau aktif berisi caranya dan kepengen modelnya kau ini diteliti. Itu kebanyakan para tokoh yang menemukan teknologi yang begitu berlian di akhir zaman ini. Mereka ketika ditanya dan ditelusuri, ini ilmu dari Abdullah itu maksudnya ilmu yang diambil dari Islam, ya, dari orang Arab. Karena apa? Semangatnya luar biasa, terutama pada saat aliran Mu'tazilah. Sampeyan pernah dengar aliran Mu'tazilah berkuasa pada waktu itu? Oh, ilmu majunya luar biasa. Wong Mu'tazilah itu keliru memang menurut ahli sunnah wal jamaah dari sisi akidah, tetapi dalam soal-soal yang lain harus diacungi jempol. Karena lahirnya tokoh-tokoh seperti Khawarizmi, Ibnu Khaldun, Ibnu Sina ada pada
era Mu'tazilah berkembang. Nah, semenjak itu kemudian masyarakat Islam ya baik disengaja atau tidak disengaja mulai ditumpul. Nah, orang-orang Eropa itu berebut ilmu banget. Karena dulu Baghdad itu menjadi pusat peradaban Islam. Banyak orang-orang non-muslim datang mondok mondok berdomisili di tengah-tengah orang Islam demi untuk mempelajari ilmu-ilmu yang dihasilkan dari isyarat-isyarat Al-Qur'an. Jadi mau kok jari menghadap ke arah Ka'bah kok disebut Masjidil Haram. Nah itu tadi kosmopolitan itu karena dirancang bukan untuk lokal tapi untuk kepentingan global. Artinya suatu saat perintah untuk menghadap ke arah kiblat itu mungkin buat orang-orang yang ada di sekitar Mekah langsung bisa lewat kalau kayak menorone kantor, bukan Pak. Tapi buat orang-orang yang di luar Islam, priye carane? Zaman semono belum ono kompas, belum ono Google Map, ya berapa? Ilmu pengetahuan belum begitu maju. Ya akhirnya kepaksa, ya ada kepaksa ya Pak. Artinya disuguhkan suatu redaksi perintah untuk menghadap ke arah Ka'bah itu dengan Masjidil Haram. Iki sholat madhep iki buat orang Indonesia ngulon ra. Ya berapa? Lah ngulon iki napa ngulon? Ya asline dikon madhep ring Ka'bah. Nek wong nang jero Ka'bah, nang jero Masjidil Haram. Wong nang jero Ka'bah ya salate madhepe sing-sing Pak. Nggih. Madhepe sing-sing tapi nang njobone Ka'bah wong sing ada di sekitar masjid harus mengarah kepada Ainul Ka'bah. Itu ulah bangunan Ka'bah. Lah buat orang-orang yang di luar Masjidil Haram yang ada di Mekah ya arahnya ke Masjidil Haram. Lah sedangkan orang-orang yang di luar Saudi Arabia yang menghadapnya ke arah Saudi Arabia. Tapi karena tidak ada keyakinan persis seperti orang yang sholat berada di dalam Masjidil Haram, mulai sampai nek niat dikon mantepake kelawan ucapan mustaqbilal qiblah. Walaupun sunnah sholli fardhu maghribi salah rakaatin mustaqbilal qiblah, walaupun ngucape kuwi ora kudu mung sunnah, tapi itu mempunyai makna penting dalam meyakinkan bahwa syaratnya orang sholat itu sahnya harus menghadap ke arah